Tema khotbah malam ini, kok dia diberkati luar biasa? Kenapa aku tidak? Padahal sama-sama anak Tuhan. Ayo, siapa yang bilang dalam hati, wah aku banget tuh. Kena deh, toel dikit ya. Saudaraku yang terkasih, Anda pasti pernah berpikir begini, Tuhan, kok tetangga saya yang jarang gereja malah kelihatannya diberkati luar biasa? Mobil baru tiap tahun, rumah makin besar, sementara saya yang tiap minggu setia melayani, kolekte nggak pernah bolong, AC rumah malah rusak terus, kemana-mana naik pinjol, salah, ojol maksudnya. Maaf saudara, kepleset lidahnya. Lalu kita berkata, Tuhan, salah alamatkah berkat-Mu? Berhenti dulu sebentar, jangan buru-buru tutup telinga. Karena bisa jadi pertanyaan yang menggelisahkan itu justru jawaban Tuhan untuk perjalanan iman kita hari ini. Mari kita cari tahu sama-sama. Yang mau bikin kopi, silakan bikin dulu. Karena kita akan bahas ini secara santai. Saya seruput kopi dulu ya. Mantap. Baiklah, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Mari tundukkan kepala. Tuhan yang penuh kasih, hari ini kami datang dengan hati yang terbuka. Kami ingin belajar firman-Mu, bukan sekadar untuk menenangkan pikiran kami yang sering gelisah, tetapi agar kami sungguh mengerti isi hati-Mu. Biarlah firman-Mu ini, setiap kata menjadi berkat dan menjadi firman yang hidup. Urapi juga setiap telinga dan hati kami agar siap menerima kebenaran. Kami serahkan waktu panjang ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Pesan sponsor dulu ya. Menara Pengharapan hanya ingin mengingatkan, bantu klik subscribe, like dan komen juga, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau Menara Pengharapan upload video khotbah terbaru. Dengan kalian subscribe, Anda sudah membantu pelayanan ini. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda. Mungkin sedang ada yang membutuhkan tanpa kita sadari. Biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini bisa membantu saudara seiman kita yang lain. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke inti khotbah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin hampir semua dari kita pernah mengalami yang namanya perbandingan berkat. Kita lihat hidup orang lain, lalu dalam hati kita bergumam, kenapa dia bisa seperti itu, sedangkan aku tidak? Dan seringkali yang kita bandingkan itu bukan dengan orang fasik saja, tapi dengan sesama anak Tuhan. Nah, kalau dibandingkan dengan orang fasik yang kaya raya, kita masih bisa bilang, oh ya wajar, mungkin itu rejeki duniawi, bukan berkat surgawi. Tapi giliran kita lihat teman sepelayanan di gereja yang sama-sama ikut doa pagi, sama-sama ikut komsel, sama-sama beresin kursi sebelum ibadah, kok dia usahanya meledak, anak-anaknya masuk sekolah favorit, sementara kita masih mikirin bayar listrik bulan ini. Nah, di situ hati kita mulai panas dingin. Kadang kita pura-pura sok rohani. Oh puji Tuhan, saya ikut senang lihat dia diberkati. Tapi begitu pulang ke rumah, kita bilang dalam hati, Tuhan aku juga mau dong, jangan cuma dia. Nah,
Saudara, kita tidak sendirian. Pemazmur pun pernah iri kepada orang fasik. Dalam Mazmur 73, Asaf berkata, "Aku cemburu kepada pembual, kalau aku melihat kemujuran orang fasik." Jadi, kalau Anda pernah iri, jangan merasa Anda orang berdosa paling parah. Asaf saja pernah iri. Bedanya, Asaf datang ke hadapan Tuhan untuk mencari jawabannya. Sedangkan kita cuma bisa ngedumel. Benar apa betul, saudara? Mari kita bilang dalam hati, "Tuhan, ampuni saya." Saudaraku, Alkitab berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Artinya, rencana Tuhan untuk setiap kita itu berbeda-beda. Maaf saudara, saya pernah bercanda begini. Saudara, kalau semua orang diberkati dengan cara yang sama, nanti di gereja semua jemaat bawa mobil Alphard, semua duduk di kursi kulit, semua pakai jas. Nah, bingung nanti siapa yang nyapu gereja. Semua kebaktian isinya seminar bisnis. Tidak ada lagi paduan suara. Tidak ada lagi yang mau jadi penyambut tamu. Semua jadi direktur. Tuhan tahu siapa yang perlu dibentuk lewat kelimpahan dan siapa yang perlu dibentuk lewat kekurangan. Tuhan tidak pernah keliru. Bedanya, kita sering merasa Tuhan itu salah hitung. Tuhan itu suka pilih kasih. Saudara, berkat sejati bukan hanya soal materi. Matius 6 ayat 33 berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Artinya, fokus utama anak Tuhan bukanlah pada kata semuanya itu ditambahkan, melainkan pada kata mencari kerajaan Allah. Masalahnya kita sering terbalik. Kita lebih fokus mengejar tambahan, bukan kerajaan. Ada yang merasa, siapa ya yang mengejar tambahan? Saya pernah bilang begini, kadang kita lebih sibuk cari dompet yang jatuh daripada cari jiwa yang jatuh. Kita lebih panik kehilangan uang 100.000 daripada kehilangan doa sehari-hari. Yang senyum-senyum sendiri wajib komen ya. Lalu ada pertanyaan tipis-tipis nih. Mengapa anak Tuhan ada yang kurang diberkati? Begini saudaraku, ada beberapa alasan yang Alkitab ajarkan, tapi saya tidak mau jadikan poin-poin kaku. Biarlah mengalir saja. Pertama, karena Tuhan mau melatih iman. Saudara, kalau iman kita hanya kuat saat berkat melimpah, itu iman yang lemah. Tapi kalau kita tetap percaya walau dalam kekurangan, itu iman yang berharga. Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 12 dan 13, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Mantap. Iman yang luar biasa. Kedua, karena ada yang belum taat sepenuhnya. Di dalam Maleakhi 3 ayat 10 dengan jelas berkata, Tuhan akan membuka tingkap langit kalau kita setia dalam persembahan. Tentang persembahan mumet dah kepala kita.
Nah, coba jujur. Berapa banyak anak Tuhan yang kalau diberkati besar, persembahannya tetap kecil? Jangan senyum-senyum ya. Kadang Tuhan tahan berkat bukan karena Tuhan pelit, tapi karena kita belum siap mengelola dengan benar. Ketiga, karena berkat punya musimnya. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, "Untuk segala sesuatu ada masanya. Jadi, kalau sekarang giliran orang lain menuai, jangan iri, nanti akan ada giliranmu, asalkan kamu tetap menabur." Galatia 6 ayat 9 berkata, "Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya kamu akan menuai jika tidak menyerah." Kalau mau menuai harus menabur dulu. Saya pernah bilang begini, saudara, jangan suka iri sama tetangga yang gajinya lebih besar. Bisa jadi memang gajinya besar, tapi cicilannya juga besar. Jadi jangan bandingkan berkat, karena kita tidak tahu beban masing-masing. Kita lihat dia tiap minggu posting foto liburan, tapi kita tidak tahu setelah itu dia posting tagihan kartu kredit ke istrinya. Kita biasanya hanya melihat tampak luarnya saja. Atau begini, saudara, jangan iri lihat pendeta lain khotbah jemaatnya ribuan. Bisa jadi memang banyak yang datang, tapi pusing juga bayar listrik dan AC segitu banyak. Lebih baik jemaat sedikit, tapi semua masuk surga, daripada jemaat ribuan, tapi pendetanya yang nyasar. Maaf, saudara, bukan menyindir atau ditujukan kepada seseorang. Ini cuma lelucon aja, tapi nyentil. Lalu, bagaimana agar kita mengalami berkat Tuhan? Saudara, yang paling penting adalah tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kalau ranting melekat, buah pasti muncul. Kalau kita melekat pada Yesus, berkat itu pasti datang pada waktunya. Dan yang paling indah, berkat terbesar bukanlah mobil, rumah, atau kesehatan, tetapi Yesus sendiri. Kalau kita punya Yesus, kita sudah lebih kaya daripada miliarder manapun. Karena kekayaan dunia akan habis, tapi Kristus tinggal selamanya. Haleluya. Sebagai kesimpulan, saudara, jangan ukur berkat dari harta, jangan ukur berkat dari perbandingan. Ukurlah berkat dari seberapa dekat kita dengan Kristus. Kadang kita melihat orang lain lebih diberkati, padahal kita lupa bahwa kita pun sudah diberkati dengan hal-hal yang mereka tidak punya. Kita punya damai sejahtera, kita punya sukacita, kita punya pengharapan kekal. Ingatlah, berkat terbesar bukanlah apa yang Tuhan berikan, tetapi siapa yang kita miliki, dan kita memiliki Yesus Kristus. Itu sudah lebih dari cukup. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Kami belajar bahwa berkat bukan soal membandingkan, bukan soal jumlah, tetapi soal Engkau, Sang Sumber berkat. Ampuni kami kalau sering iri, sering mengeluh, sering bertanya mengapa, dan mengapa. Hari ini kami memilih percaya bahwa rancangan-Mu indah pada waktunya.
Berkati setiap orang yang mendengar firman ini, supaya setelah mendengar firman ini, penuh dengan hati yang bersyukur, bukan hati yang iri. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Menara Pengharapan.